Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Puluhan potongan tubuh manusia diduga korban mutilasi ditemukan di hutan Mojokerto. Kandang peternakan ayam di Probolinggo ludes terbakar. Sekitar 3.000 bibit ayam terpanggang. Petugas Damkar Madiun mengevakuasi pekerja bangunan yang terluka parah akibat tersengat listrik. Kandang peternakan ayam di Kabupaten Probolinggo Minggu dini hari terbakar. Puluhan ribu ekor bibit ayam mati terpanggang dan pemilik peternakan ayam merugi hingga ratusan juta rupiah. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api yang melalap kandang peternakan ayam milik Sodik di Desa Jrebeng, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo, Minggu dini hari. Api dengan cepat membesar lantaran kandang terbuat dari kayu dan bambu. Akibat peristiwa ini, 20.000 bibit ayam lainnya hangus terbakar. Menurut warga, api mulai terlihat dari kandang bagian tengah dan dengan cepat menjalar hingga membakar 4 kandang lainnya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kalau gejalanya belum ketemu, Pak. Cuman api tiba-tiba apinya itu sudah murung-murung besar, Pak. Ini kan kandang L gini, Pak. Jadi sekitar ada 20 ayam sapi, ayam itu 20.000 habis semua, Pak. Kalau gejalanya masih belum ketemu, Pak. Awalnya titik api dari mana? Ini nggak ketemu. Jadi yang jaga ada di dalam sudah, Pak. Ada di dalam, ngerasa kok kayak ada yang hangus-hangus. Jadi pada keluar semua. Cuman ini sudah besar ternyata sudah, Pak. Inspektur Inspeksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Probolinggo mengatakan proses pemadaman terkendala jalan sempit dan medan yang sulit. Ini yang terbakar kandang ayam, Mas. Peternakan ayam. Tapi tadi dapat informasi jam berapa? Kita dapat informasi kurang lebih jam 22. Ya, perkiraan kejadian sebelum dari jam 22, Mas. Kesulitan mungkin. Kesulitan kita yang pertama jalurnya sempit. Yang kedua sumber titik airnya kita lumayan jauh untuk pengambilannya tadi. Akibat kebakaran kandang peternakan ayam ini, pemilik peternakan merugi hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi dari Polres Probolinggo. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Gudang mebel yang berada di sekitar permukiman penduduk di Kota Pasuruan Sabtu malam terbakar. Api sulit dipadamkan lantaran banyaknya barang yang mudah terbakar dalam gedung. Kebakaran sempat membuat warga panik lantaran khawatir api menjalar ke permukiman. Kebakaran terjadi di gudang bagian belakang dan menjalar cepat ke bagian tengah karena banyaknya barang mudah terbakar serta tiupan angin yang kencang membuat api semakin berkobar. Kebakaran gudang mebel yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Soekarno-Hatta Pasuruan ini sempat membuat warga panik lantaran khawatir api merembet ke permukiman. Warga sempat berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Untuk memadamkan api, 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Menurut warga, api awalnya muncul dari belakang gudang, tiba-tiba dengan cepat merembet ke bangunan lain hanya dalam hitungan menit. Yang belakang. Itu api tiba-tiba besar apa gimana tadi, Pak? Besar saya kesini. Besar ya? Gara-gara apa tadi? Nggak paham. Tahu ya. Ini anginnya memang besar ya, Pak? Ya, angin besar, api udah menyala besar. Gitu loh. Api Tapi yang sebelah itu nggak tahunya mebel gudang ini yang jadi. Gudang belakang. Ya. Mebel itu, Pak. Mebel. Tapi nggak ada yang kerja. Nggak ada. Kosong orangnya. Tapi di dalam itu ada kayu-kayu mebel-mebelan yang Ada. Ada, Pak ya? Ada. Apa Pak penyebabnya kira-kira itu, Pak? Mungkin korsleting. Konsleting listrik.
Kebakaran diduga berasal dari percikan api akibat hubungan pendek arus listrik hingga menyambar bahan yang mudah terbakar di belakang gudang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Akibat kebakaran, kerugian materi diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dan di Adi Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Proses evakuasi pekerja bangunan di Kabupaten Madiun yang terkapar akibat tersengat listrik di lantai 2 berjalan dramatis. Berkat ketangkasan petugas pemadam kebakaran, akhirnya korban berhasil diturunkan menggunakan teknik lowering atau proses menurunkan korban dari lantai 2 menggunakan tali. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi Ali Mustaqim, warga desa Sawuh, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dari lantai 2 bangunan ruko milik Zainuddin di desa Delopo Sabtu petang. Tingginya bangunan dan sempitnya lokasi membuat petugas damkar harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi pria berusia 29 tahun ini. Untuk menurunkan tubuh korban, petugas harus menggunakan teknik lowering, yakni menurunkan korban dari lantai 2 menggunakan tali. Peristiwa ini terjadi ketika Zainuddin, warga desa Gelonggong, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, tengah mempekerjakan 3 orang untuk memasang papan pengecoran. Naas saat pekerja menaikkan besi penyangga, salah satu besi tersangkut kabel listrik bertegangan tinggi. Korban yang berada di lantai 2 langsung terpental. Meski terluka parah, namun korban selamat. Itu ada berapa orang, Pak? 3 orang. 3 orang, Pak ya? 3 orang, saya di bawah, yang satunya di tengah, dia di atas. Terus tahu teman Bapak tersengat listrik itu? Dia tahu kalau jerat gitu kena strom itu, teman saya yang di atas itu jatuh blek, tertimpa oleh besi yang dipegang. Terus saya naik, teman saya naik, tahu-tahu ya sudah lemah itu, tidak punya tenaga. Cuman dia tuh masih sadar, tidak sampai pingsan, cuman lemes itu aja. Ya, tadi kita mendapat laporan dari warga terkait adanya kecelakaan bangunan untuk pekerja. Kronologinya pada waktu memasang instalasi untuk tor, ini tangga tor ini, dia membawa besi, material besi untuk penyangganya. Karena penyangga ini dari besi dan kebetulan yang di atasnya itu ada kabel tegangan tinggi yang tidak ada plastiknya, terbuka. Ini menyentuh ke kabel itu dan akhirnya tersengat listrik. Untungnya untuk pekerja ini segera bisa melepaskan karena refleks. Kalau nggak bisa melepaskan, kemungkinan ini pekerja ini juga meninggal. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Delopo, Kabupaten Madiun guna perawatan dan pengobatan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Madiun.